Belanda mengizinkan Ukraina menggunakan pesawat F-16 mereka menyerang hingga ke dalam wilayah Rusia. Lampu hijau ini diberikan Menteri Luar Negeri Belanda, Hanke Bruinswald, pekan lalu, saat mengumumkan Belanda tidak akan keberatan jika Ukraina menggunakan jet tempur F-16 yang dipasoknya untuk menyerang sasaran di Rusia untuk membela diri. Jika Anda mempunyai hak untuk membela diri, tidak ada batasan dalam penggunaan senjata. Ini adalah prinsip umum, kata Menteri Belanda pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri NATO di Praha, dikutip Eurasian. Pernyataan tersebut mengikuti posisi serupa yang diambil Denmark. Sebelumnya Copenhagen menyatakan, adil bagi Ukraina untuk menggunakan pesawat F-16 yang diberikan Denmark untuk menyerang sasaran militer di wilayah Rusia. Sepenuhnya sesuai aturan perang, negara yang diserang harus mampu menjawab sendiri, kata Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen kepada wartawan di Brussels. Menteri Luar Negeri Denmark, bagaimanapun, menekankan bahwa Ukraina tidak diberi carte blanche untuk menyerang Rusia secara sewenang-wenang, tetapi kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan yang dapat melemahkan militer Rusia dengan menyerang instalasi di belakang perbatasan. Ukraina akan mendapatkan F-16 Fighting Falcon dari negara-negara seperti Denmark, Belanda, Norwegia, dan Belgia. Amerika Serikat menyetujui pemindahan pesawat tempur tersebut. Tak lama setelah lampu hijau menggunakan F-16 untuk menyerang Rusia, media sosial dibanjiri dengan persepsi bahwa Fighting Falcon ini akan segera terlihat menyerang Rusia, tanpa pengakuan resmi dari Pentagon. Kegembiraan yang meluas terlihat di kalangan blogger pro-Ukraina, pelacak perang, dan analis yang memantau dan melaporkan perkembangan dari medan perang. Apalagi pernyataan para menteri Belanda dan Denmark ini muncul di tengah meningkatnya momentum di antara negara-negara NATO yang mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang ditransfer oleh negara-negara aliansi tersebut. Namun di sisi lain, setelah sekian lama enggan, ada indikasi bahwa AS mungkin mengizinkan Ukraina menyerang Rusia dengan menggunakan senjatanya. Hanya saja, Presiden Joe Biden memberi wewenang kepada Ukraina untuk menggunakan amunisi Amerika untuk melancarkan serangan di dalam wilayah Rusia dengan peringatan bahwa Kiev hanya dapat menyerang sasaran yang dekat dengan Kharkiv, tempat Rusia telah mencapai kemajuan signifikan belakangan ini. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengkonfirmasi berita tersebut pada tanggal 31 Mei, dengan mengatakan, selama beberapa minggu terakhir, Ukraina mendatangi kami dan meminta izin untuk menggunakan senjata yang disediakan untuk mempertahankan diri dari agresi ini, dekat Kharkiv, termasuk melawan pasukan Rusia yang berkumpul di sisi perbatasan Rusia, seperti dilansir CNN. Pejabat senior AS tersebut menyatakan bahwa Biden telah menerima permintaan tersebut, dan dia menyetujui penggunaannya. Blinken menjawab bahwa di masa depan, AS akan beradaptasi dan menyesuaikan diri ketika ditanya apakah pintu terbuka bagi Ukraina untuk melancarkan lebih banyak serangan ke Rusia. Blinken tidak menyebutkan apakah F-16 akan diizinkan menyerang wilayah Rusia. Misalnya, meskipun ada tekanan yang meningkat, pemerintahan Biden tidak mengizinkan Ukraina untuk menembakkan sistem rudal taktis Angkatan Darat, ATACMS, jarak jauh, yang dapat mencapai target hingga jarak 200 mil atau 300 km, ke Rusia. Beberapa sekutu NATO, termasuk Perancis dan Jerman, telah memberikan otorisasi untuk menyerang wilayah Rusia. Upaya tersebut tampaknya dipelopori oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang mengatakan awal pekan ini bahwa Kiev harus diizinkan untuk menetralisir pangkalan militer tempat pasukan Rusia menembakkan rudal ke Ukraina.